Kemudian perekrutan mereka harus tanpa tes karena mereka sudah diseleksi. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait CASN tahun 2024. Seperti biasa, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, hari ini Mimin memberikan informasi yang disampaikan dari Prof Nunu ya. Jadi Prof Nunu hari ini ya akan mengadakan ngopi ya. Ngopi di sini adalah ngobrol pintar ya. Bareng Prof Nunu ya, bersama Prof Nunu, yaitu terkait ASN P3K Guru. Jadi ini akan diadakan langsung oleh Prof Nunu ya secara live di Instagram beliau, yaitu Nunu Suryani ya. Jadi di hari ini Jumat 5 Januari jam 4 nanti, jam 4 sore nanti itu akan ada live ya. Nah, teman-teman bisa saksikan juga di channel Salam Satu Data punyanya Mimin ya. Nah, di sini yang disampaikan Prof Nunu adalah, halo Bapak Ibu guru semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru tidak pernah surut demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mari Bapak Ibu guru bergabung dalam live Instagram Ngobrol Pintar bersama saya yang akan membahas seputar ASN P3K Guru yang akan dijadwalkan hari ini ya. Bapak Ibu guru boleh bertanya apa saja ya seputar seleksi ASN P3K Guru. Insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa gabung ya. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang punya pertanyaan atau punya saran terkait P3K Guru. Nah, kemudian informasi berikutnya yaitu dari teman-teman aliansi honorer ya. Jadi tadi ya teman-teman dari aliansi honorer itu sudah mendatangi Kemdikbudristek ya dan mengusulkan 4 hal untuk formasi P3K tahun 2024 ini. Jadi ini memang disampaikan aspirasi kepada teman-teman Kemdikbud. Nah, ini Mimin akan bacakan. Aliansi Honorer Nasional mendesak pemerintah untuk menuntaskan masalah tenaga non-ASN tahun ini. Nah, ini juga sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, di mana di pasal 66 sendiri sudah disampaikan ya. Pegawai non-ASN atau nama lainnya diwajibkan diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, ini sudah jelas ya. AHN juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Kemendikbudristek untuk memberikan formasi bagi tenaga kependidikan atau tendik serta guru honorer berstatus P atau TL yang tidak terakomodasi dalam seleksi P3K 2023. P sendiri adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas ya, tetapi tidak mendapatkan formasi atau kuota. Sedangkan TL adalah peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Ketua DPW AHN Provinsi Riau, Pak Eko, mengaku telah mengajukan beberapa usulan terkait penuntasan masalah honorer kepada Kemendikbudristek. Usulan tersebut merupakan akumulasi dari curhatan para guru honorer dan tendik. Saya dan Ketum DPP AHN Pusat, Pak R. Edi Kurniadi, menyambangi Kemendikbudristek pada hari Kamis kemarin ya. Kami menyampaikan curhatan guru dan tendik honorer umumnya dan Riau khususnya, baik pendidikan dasar dan menengah. Pada kesempatan tersebut AHN menyerahkan dokumen yang salah satunya berisi tentang 4 tuntutan ya. 4 tuntutannya yang pertama adalah mengusulkan dibuka formasi P3K 2024 untuk peserta berstatus P atau TL. Jadi harapannya semua yang P dan TL ini di tahun 2024 ini akan mendapatkan formasi dan mendapatkan kuota tentunya. Kemudian perekrutan mereka harus tanpa tes karena mereka sudah diseleksi pada P3K 2023. Jadi ini memang tuntutannya adalah tanpa tes ya. Kemudian yang kedua, peserta PTL ditempatkan di sekolah induk. Kemudian yang ketiga, memohon formasi P3K 2024 dibuka untuk semua mata pelajaran MAPEL tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi semua MAPEL itu akan mendapatkan formasinya masing-masing. Kemudian yang penting berikutnya adalah poin keempat, mengusulkan agar formasi tendik dibuka untuk P3K 2024 tanpa tes. Tidak melihat kualifikasi S1 saja, tetapi jasa SD, SMP, SMA diterima P3K, ucapnya. Dia berharap aspirasi guru dan tendik honorer diakomodasi. Nah, ini sebenarnya bagi teman-teman jabatan pelaksana ya, untuk lulusan SD, SMP, SMA biasanya di teman-teman TU ya, tenaga administrasi yang ada di sekolah. Sebab masa pengabdian sudah cukup lama, bahkan ada yang sudah 20 tahun bekerja belum juga diangkat menjadi ASN P3K. Surat resmi kami serahkan kepada Ibu Dirjen GTK, Bu Nunu, melalui Bapak Roni, staf Bu Dirjen. Kebetulan beliau ada agenda yang tidak dapat diwakilkan terangnya. Jadi ini adalah tuntutan dari aliansi ya, aliansi teman-teman honorer yang meminta kebijakan kepada Dirjen GTK Prof Nunu.
Nah, terkait dengan undang-undang ASN ini sebenarnya memang pemerintah sudah melarang dengan keras ya untuk mengangkat pegawai non ASN lagi ya. Jadi memang saat ini instansi pemerintah itu dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN lagi karena memang fokus pemerintah untuk menghabiskan tenaga honorer non ASN. Nah, misalnya ini adalah surat edaran ya. Ini surat edaran dari teman-teman dari Wali Kota Bima yang menyatakan bahwa penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer ya. Jadi memang kepada seluruh perangkat OPD daerah itu ya dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis terhitung sejak ditetapkannya surat edaran Wali Kota Bima gitu ya. Kemudian memberdayakan tenaga honorer, tenaga non-ASN yang masih ada pada perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan real perangkat daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dan peraturan yang berlaku ya. Jadi di sini memang ya, bagi kepala daerah yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya dikenakan sanksi gitu ya. Jadi memang undang-undang ini sejak diberlakukan ya bahwa memang teman-teman dari instansi itu tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer non ASN ya. Jadi memang di instansi pemerintah itu hanya boleh diisi nantinya oleh ASN ya, baik itu PNS maupun teman-teman P3K. Jadi ini adalah sekelumit terkait informasi CASN tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.